Halo teman-teman, saya Atika Zakia akan memberikan sebuah penjelasan tentang tugas sistem pendukung keputusan, yaitu metode TOPSIS. Disimak ya. Satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Wang pada tahun 1981. Metode ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Oke, next. Untuk metode TOPSIS-nya yaitu pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Dan untuk terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang kelebihan dari metode TOPSIS ini. Jadi, simak baik-baik ya. Dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kedua, mampu menjadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana. Dan komputasinya itu lebih efisien, perhitungan komputasinya lebih efisien dan sangat cepat. Baik, kita lanjutkan untuk menjabarkan tentang kekurangan dari metode TOPSIS ini. Saya akan menjelaskannya lebih singkat agar lebih mudah dipahami untuk teman-teman yang masih kurang jelas tentang materi ini. Untuk kekurangannya yaitu belum adanya mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna. Untuk metode ini biasanya dipakai TOPSIS dan WP dan AHP dan TOPSIS. Baik, untuk penjelasan contoh soalnya saya akan menjelaskannya lagi satu persatu. Permasalahan kasus pertama, suatu perusahaan ingin membangun gedung sebagai tempat menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Deplak, A2 Kalasan, ketiga Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. C1 jarak dengan pasar terdekat dalam kurung kilometer. C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi dalam kurung orang garis miring kilometer per kubik. C3 jarak dari pabrik dalam kurung kilometer. C4 jarak dengan gudang yang sudah ada dalam kurung kilometer. C5 harga tanah untuk lokasi 1.000 kali rupiah dari garis miring meter per kubik. Nah, saya akan memberikan jawabannya yaitu di pembahasan ini. Ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dimulai dengan 1-5, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Saya akan memberikan contoh untuk tabelnya ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Bobot preferensi dan matriks keputusan. Bobot preferensi untuk setiap kriteria C1, C2, C5 sama dengan 5,5
3,4,4,2. Matriks keputusan yang dibentuk dari tabel ranking kecocokan terlihat seperti ini. Untuk tabel pertama 4, 4, 5, 3, 3. Kedua 3, 3, 4, 2, 3. Matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Matriks keputusan ternormalisasi terbobot didapatkan dari perkalian matriks R dengan bobot referensi dalam kurung 5,3,4,4,2, yaitu solusi ideal positif. Jadi Y1 tambah Y sama dengan max 2,835, bahagi 2,1213 bahagi 3,5355 sama dengan 3,5355. Y2 plus max 1,8741 bahagi 1,4056 bahagi 0,8741 sama dengan 1,87741. Y3 plus max 2,9814 bahagi 2,3851 bahagi 1,1926 sama dengan 2,9814. Y4 plus max 2,9104 bahagi 1,9403 bahagi 1,9403 sama dengan 2,9104. Y5 plus sama dengan min 1,2762 bahagi 1,2792 bahagi 0,8528 sama dengan 0,8528. Karena biaya dari ini semua adalah A plus sama dengan 3,5355 bahagi 1,8741 bahagi 2,9814 bahagi 2,9104 bahagi 0,8528. Negatif. Kedekatan setiap alternatif terhadap solusi idealnya rumus, maka akan menggunakan rumus F1 sama dengan 2,375 sama dengan 0,74207, 2,375 tambah 0,8255, F2 sama dengan 1,3055 sama dengan 0,2254, 1,3055 tambah 2,7058, F3 sama dengan 0,772 sama dengan 0,254, 0,772 tambah 2,267. Dan terakhirnya itu, maka solusi yang didapat dari nilai F dalam kurung jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai F1 memiliki nilai terbesar, sehingga yang akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan di gudang adalah kota ngeplek. Oke, sekian dari penjelasan metode Topsis dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.